rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku, arti hidupku. Ya, selamat malam teman-teman pemuda Philadelphia, dimanapun teman-teman berada. Kiranya Tuhan yang melindungi, memberikan kesehatan dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Malam hari ini kita akan bersama-sama satu hal yang sangat menarik, tapi juga agak sensitif ya, tentang keluarga yang berbeda keyakinan. Nah, sebelum kita membahas topik ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini di dalam persekutuan pemuda Philadelphia GRC Singkawang. Kami bersama-sama di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah online. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama pada malam hari ini. Dan saat ini juga kami satu hati berdoa untuk bangsa kami, negara kami yang tercinta Indonesia, yang positif COVID-19 ini sudah semakin banyak. Tuhan berikanlah hikmat bijaksana kepada pemerintah untuk menangani hal ini. Dan semua rakyat di Indonesia ini juga boleh bekerja sama, disiplin di dalam menjalani hidup sehingga virus ini tidak semakin menyebar luas. Ya Tuhan, tolong berikanlah hikmat kepada kami. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini, malam ini kita akan bicara tentang bagaimana keluarga yang berbeda keyakinan. Nah, ada satu hal yang harus kita setujui bersama terlebih dahulu, yaitu keyakinan atau kepercayaan atau iman itu sebenarnya bersifat sangat pribadi, bersifat sangat personal. Artinya masing-masing orang secara pribadi yang memilih kepercayaannya, yang memilih keyakinannya. Ya, nah, jadi ada orang mengatakan misalnya kalau saya makan ya saya kenyang, kalau saudara makan ya saudara kenyang. Jadi iman ini bersifat sangat pribadi. Jadi kita harus setuju hal ini. Di dalam undang-undang negara pun juga menjamin kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu. Jadi kita harus setuju dulu di awal ini bahwa keyakinan atau kepercayaan atau iman atau secara umum kita sebut agama itu adalah bersifat pribadi. Jadi masing-masing yang memilih. Kita pegang prinsip ini terlebih dahulu. Nah, bagaimanapun pemilihan kepercayaan atau keyakinan yang bersifat pribadi itu bagaimanapun nanti juga akan mempengaruhi di mana kita hidup, yaitu di dalam ruang lingkup keluarga kita. Nah, itulah sebabnya ada pertanyaan muncul, bagaimana dalam suatu keluarga anggotanya berbeda keyakinan. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, sebenarnya konteks masalah ini sangat luas. Masalah ini berbicara kok bisa di dalam satu keluarga bisa beda keyakinan. Nah, kenapa bisa beda keyakinan? Ya. Kemudian ada yang menganggap kalau berbeda keyakinan
Artinya mungkin salah satu anggotanya yang misalnya pindah agama. Nah, kalau pindah agama biasanya dianggap murtad. Ada yang lebih ekstrim, ada keluarga yang tidak bisa menerima anggota keluarganya pindah keyakinan, pindah agama. Akhirnya mereka memutuskan harus membunuh anggota keluarga yang murtad itu. Itu yang ekstrim. Nah, sebenarnya masalah ini sangat luas sekali, tapi kita tidak bahas hal-hal seperti itu karena kita mau bahas bagaimana dalam satu keluarga sudah kadung, sudah terjadi, ya. Sudah terjadi bahwa keluarga ini berbeda keyakinan. Misalnya dalam satu keluarga ada yang Kristen, ada yang Muslim, atau satu keluarga ada yang Buddha, kemudian ada yang Kristen. Nah, jadi bagaimana kita hidup bersama di dalam berbeda keyakinan ini. Nah, saya berikan 3 prinsip yang sangat sederhana bagaimana di dalam satu keluarga yang berbeda keyakinan itu. Ya, yang pertama, tentu saja secara umum kita harus saling menghormati. Jadi kita menghormati anggota keluarga kita yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Ini yang disebut toleransi beragama. Nah, toleransi ini di dalam ruang lingkup moral. Ingat ya, jadi toleransi ini di dalam ruang lingkup moral, yaitu bagaimana kita memperlakukan anggota keluarga kita yang berbeda keyakinan. Tentu saja kita harus menghormati, ya, mengasihi mereka sebagaimana dia adalah anggota keluarga kita. Nah, toleransi ini tidak boleh diikut atau ikut campur di dalam hal yang sangat personal, yang sangat pribadi, yaitu berkaitan dengan iman orang itu. Itu kita tidak bisa campur, ya. Misalnya bentuk atau cara ibadahnya, kepercayaannya, kita tidak boleh ikut campur. Terutama kalau kita orang Kristen di dalam keluarga yang bukan Kristen misalnya, ya tentu saja kita yang Kristen kita tidak boleh ikut campur di dalam tata ibadah kepercayaan anggota keluarga kita yang lain. Kalau kita ikut campur di dalamnya itu disebut sinkretisme. Sinkretisme artinya percampuran agama. Ya, jadi tidak boleh. Nah, jadi ingat ya, toleransi di sini hanya bersifat moral, yaitu cara kita memperlakukan orang yang berbeda kepercayaan atau keyakinan dengan kita. Yaitu sikap kita, bagaimana kita menghormati mereka, mengasihi mereka. Jadi tidak boleh diikut campurkan dengan iman yang personal, yaitu tata cara ibadah. Kemudian bagi kita yang Kristen di tengah-tengah keluarga yang bukan Kristen, ingat prinsip yang selanjutnya adalah kita harus menjadi saksi. Ya. Jadi hari ini kita memperingati kemarin ya, Kamis kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi ketika Yesus Kristus naik ke surga, dia memberikan satu mandat, yaitu amanat agung, the Great Commission kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, yaitu pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Ini juga menjadi moto dari gereja kita, Gereja Linliang seluruh dunia, yaitu ke seluruh dunia beritakan Injil. Jadi prinsip yang harus kita pegang kalau kita orang Kristen hidup di tengah-tengah keluarga yang bukan Kristen, kita harus menjadi teladan, menjadi saksi, ya, tentang kehidupan Kristus. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga kita, mereka menyaksikan iman kita, mereka menyaksikan hidup kita, dan melalui hidup kita lah kita rindu nanti keluarga kita bisa mengenal Allah yang benar, mengenal Sang Pencipta langit dan bumi, mengenal Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Nah, kalau saya secara pribadi dari kecil saya juga bukan orang Kristen. Saya bukan berasal dari keluarga Kristen. Saya berasal dari keluarga Buddhis. Dari umur, saya masih ingat ya, umur 7 tahun 8 tahun saya dibawa ya pergi
memasuki suatu agama, yaitu agama Buddha. Ya, sampai saya SMP mengikuti pendidikan agama Kristen di sekolah. Nah, disitulah saya baru mengenal ya kepercayaan lain, iman yang lain, yaitu Kristen. Dan pada akhirnya lambat laun saya mengerti, akhirnya saya menjadi Kristen. Ya, jadi di dalam keluarga yang bukan Kristen, saya menjadi seorang Kristen, ya, menjadi seorang pengikut Kristus. Nah, jadi banyak ya sebenarnya banyak hal yang ini sangat luas mengenai ini. Ada orang yang pindah agama dengan berbagai macam masalah ya, tapi ini kesaksian hidup saya di tengah-tengah keluarga. Saya tidak pernah ikut campur di dalam tata ibadah anggota keluarga yang bukan Kristen, karena memang tidak boleh. Sekali lagi ya, itu namanya sinkretisme. Memang banyak tantangan, terutama kalau teman-teman pemuda keluarga yang bukan Kristen tiba-tiba saudara jadi Kristen. Ini memang banyak tantangan ya, banyak tantangan tersendiri. Tapi percayalah, di tengah-tengah tantangan itu Tuhan semakin menunjukkan bahwa engkau telah memilih yang benar, itu memilih menjadi pengikut Kristus ya. Ada satu contoh juga yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam Alkitab, yaitu 1 Korintus pasal 7 ayat 12 sampai 16. Mari kita lihat contoh di dalam satu keluarga yang berbeda keyakinan, berbeda iman. Itu seperti apa sih yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Nah, konteks dari berapa ayat yang saya akan bacakan ini adalah tentang perkawinan suami istri, tapi beda keyakinan. Nah, ini sama saja ya. Coba kita lihat. Paulus mengatakan di ayat 12, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman. Nah, berarti laki-laki itu beriman sedangkan istrinya tidak beriman. Lalu perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan laki-laki yang beriman itu. Maka Paulus menasihatkan, janganlah saudara yang laki-laki itu menceraikan istrinya. Mengerti ya, itu sangat jelas. Jadi kalau misalnya suaminya orang Kristen lalu istrinya bukan Kristen karena belum mengenal Tuhan, jangan ceraikan. Siapa tahu nanti melalui kesaksian hidup suaminya, nanti istrinya diselamatkan, yaitu menjadi Kristen juga, percaya kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-13, kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, ini kebalikannya, yaitu istrinya beriman, percaya kepada Yesus, sementara suaminya belum percaya kepada Yesus. Dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan istrinya yang beriman itu, maka janganlah istrinya menceraikan suaminya. Nah ini ya, jadi tetap menghormati, menghargai dia sebagai suami, dengan harapan melalui kesaksian hidupnya nanti suaminya diselamatkan, percaya kepada Tuhan. Ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Nah ya, ini berbicara tentang kesaksian hidup kita. Bagaimana nanti melalui hidup kita, orang yang tidak percaya itu, pasangan hidup kita, ada anak kita atau keluarga kita, itu mereka bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian ayat ke-15, tetapi kalau ada orang yang tidak beriman itu mau bercerai, nah, biarlah ia bercerai. Jadi Paulus tidak memaksa ya. Misalnya, aduh ini istri saya, suami saya murtad, pindah agama Kristen, saya tidak mau hidup dengan mereka lagi, akhirnya mau cerai. Nah, Paulus tidak melarang ya, karena dia mungkin bisa mengakibatkan yang bahaya. Misalnya yang ekstrim tadi yang saya sebutkan, dianggap murtad, maka dia harus dikasih hukuman berat, yaitu hukuman mati. Ya biarlah mereka bercerai ya. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah, sekalipun suami istri yang tidak percaya itu ngotot mau menceraikan yang sudah menjadi Kristen, ya relakan saja, tapi hidup di dalam
damai sejahtera, jangan menjadi musuh ya. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Nah, pertanyaan ini sangat jelas ya Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dengan harapan ya bahwa orang Kristen di tengah-tengah keluarga yang bukan Kristen tetap bisa menjadi saksi. Menjadi kesaksian yang hidup bagi keluarga yang tidak percaya. Nah, inilah beberapa prinsip yang kita pelajari pada malam hari ini mengenai keluarga yang berbeda keyakinan. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, kami menyadari bahwa selama kami dari kecil, mungkin karena kami lahir dari keluarga yang bukan Kristen, kami lahir dari keluarga yang memiliki kepercayaan lain. Tapi di dalam perjalanan hidup kami, entah melalui sekolah, entah teman ajak kami datang ke gereja, atau ada kerinduan kami untuk mencari kebenaran, dan akhirnya kami ditemukan oleh Tuhan, didapati oleh Tuhan, dan kami diselamatkan. Percaya kepada Yesus Kristus. Dan sekarang kami di tengah-tengah keluarga yang bukan Kristen, Tuhan tolonglah kami supaya kami tetap menghargai, menghormati mereka yang berbeda keyakinan dengan kami, mengasihi anggota keluarga kami sebagaimana karena mereka adalah anggota keluarga kami. Dan terpenting adalah kami tetap menjadi saksi yang hidup bagi Kristus untuk keluarga kami, dengan harapan suatu hari nanti mereka bisa mengenal Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap pemuda yang sudah hampir 2 bulan ini kami tidak bisa bertemu, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tolong mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.